semua. Jumpa lagi di ibadah Komisi Anak GKT Kanaan. Lause Herlina mengajak semua mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan sukacita dan semangat. Yuk, semua berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ikuti Lause Herlina berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau menyertai kami selalu. Saat ini kami mau sekolah minggu. Tolong kami dari awal hingga akhir supaya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua pasti sudah siap kan mengikuti sekolah minggu ini? Seperti teman kita ini. Teman-teman, mari ikuti sekolah minggu seperti Dodo. Dodo ini setia loh. Sekolah minggu tuh penting, lebih penting dari main game, lebih penting daripada nonton film. Kalau hari Minggu, sekolah minggu dulu, baru main, nonton, dan lain-lain. Lause, Dodo mau ajakin teman-teman nyanyi. Wah, that's good. Teman-teman, ayo ikuti. Nyanyikan lagu ini ya. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Terima kasih, lagunya bagus sekali. Lagu itu mengingatkan kita bahwa Tuhan sayang pada kita semua. Adik-adik, dalam sekolah minggu biasanya kita suka memuji Tuhan kan? Mestinya memuji Tuhan dengan sukacita kan? Kenapa ya kita memuji Tuhan? Dengan memuji Tuhan, kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kita perintah untuk memuliakan Dia. Mari kita memuji Tuhan bersama dengan lagu berikut ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri
Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa semua. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dan bersaksi bagi banyak orang. Berkati Lause Herlina yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan ini berasal dari mana ya? Dari Alkitab pastinya, buku ajaib, buku istimewa. Nah, Lause Herlina bercerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel dulu dipimpin oleh hakim. Hakim terakhir yang memimpin bangsa Israel adalah Samuel. Lalu Samuel sudah bertambah tua. Akhirnya Samuel digantikan oleh anak-anaknya. Tapi karena anak-anak Samuel tidak baik, jadi bangsa Israel tidak mau lagi dipimpin oleh hakim. Mereka meminta raja untuk memimpin mereka semua. Mari kita lihat dari video ini. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang nabi, adik-adik. Nabi itu bernama Bapak Samuel. Namun, bangsa Israel ingin seorang raja yang memimpin mereka. Sebab itu, Bapak Samuel selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ketika Bapak Samuel mulai menjadi tua, Bapak Samuel mengangkat putranya yang bernama Yoel dan Abia sebagai pemimpin yang baru menggantikan Bapak Samuel. Yoel dan Abia memerintah dari Beersheba, tetapi bukannya mengikuti hukum Allah, mereka malah tidak jujur, adik-adik. Mereka menerima suap. Orang-orang mulai mengeluh tentang perbuatan mereka. Maka dari itu, para tua-tua Israel berkumpul untuk menemui Samuel di Rama. "Kamu sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jalanmu," kata mereka kepada Samuel. "Beri kami seorang raja seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain." Kemudian Samuel berdoa kepada Tuhan, adik-adik, dan Tuhan menjawab Samuel. Kata Tuhan, "Dengarkanlah mereka dan berikan mereka seorang raja." Lalu Samuel berkata kepada orang Israel, "Kembalilah ke kotamu masing-masing." Ada seorang pria dari suku Benyamin bernama Kis yang memiliki seorang putra bernama Saul, adik-adik. Saul adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kepala lebih tinggi dari orang lain. Kis telah kehilangan keledainya dan meminta Saul untuk membawa seorang pelayan dan mencari di daerah pegunungan untuk menemukan mereka. Saul dan pelayannya mencari keledai yang hilang
tetapi tidak dapat menemukannya. Saul ingin kembali ke rumah, tetapi pelayannya menyarankan, ada seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati di kota ini. Mungkin dia akan memberitahu kita jalan apa yang harus kita ambil. Ketika mereka pergi ke kota, mereka bertemu Samuel, adik-adik. Dia sedang dalam perjalanan ke tempat tinggal di mana dia menyembah Tuhan. Sehari sebelumnya Tuhan telah memberitahu Samuel, adik-adik, bahwa besok Tuhan akan mengirim seorang pria dari tanah Benyamin. Urutkan dia menjadi penguasa atas umatku, Israel. Dia akan membebaskan mereka dari orang Filistin. Ternyata Tuhan sudah berkata seperti itu kepada Bapak Samuel, adik-adik, sebelum Bapak Samuel bertemu dengan Saul. Kemudian Saul bertanya kepada Samuel, dapatkah Anda memberitahu saya di mana rumah nabi itu? Kata Samuel, akulah nabinya. Jawab Samuel, ikutlah denganku ke tempat tinggi, lalu makan bersamaku dan pulang besok. Adapun keledai yang hilang, mereka telah ditemukan. Samuel kemudian mengundang Saul untuk makan dan kemudian berbicara dengannya. Keesokan paginya, ketika Saul dan pelayannya berangkat, Samuel meminta pelayan itu untuk pergi duluan karena dia memiliki pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada Saul. Akhirnya ketika hanya Samuel dan Saul berdua saja, Saul mengambil sebotol minyak zaitun dan menuangkannya ke kepala Saul, adik-adik. Bukankah Tuhan telah memilihmu untuk menjadi penguasa atas tanahnya? Kemudian Samuel mengurapi kepala Saul, adik-adik. Nah, demikianlah bagaimana kisahnya Bapak Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja atas perintah Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang Samuel yang dipakai Allah untuk mengurapi Saul menjadi raja Israel. Saul dipilih Allah menjadi raja Israel karena Saul adalah orang yang mengasihi Tuhan dan taat. Seperti Saul dipilih Tuhan, kita pun dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bersyukur, adik-adik, karena Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saya mau tanya adik-adik, siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan? Semua mau kan? Pasti semua mau. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur karena dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang setia. Sekali mengikut Tuhan, mulai dari kecil, besar, dewasa, bahkan sampai tua nanti, kita tetap setia mengikut Tuhan. Oke, mari kita berdoa menutup sekolah minggu kali ini. Bapa di surga, terima kasih Engkau memilih kami jadi anak-anak-Mu. Tolong kami supaya selalu hidup dalam ketaatan dan selalu mengasihi Tuhan. Tolong kami semua jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Tuhan memberkati dan menyertai-mu selalu. See you. Ayat hafalan Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Mazmur 4 ayat 4a.